Dan untuk mengetahui informasi terkini, kami sudah terhubung dengan Kapolres Mandailing Natal, AKBP Ari Sofandi Paloh. Saya sapa langsung. Pak Ari, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Pak Ari, kami ingin mengetahui update penyidikan pemeriksaan sampai saat ini. Seperti apa informasi terbarunya? Informasi terbaru sampai saat ini memang seperti halnya yang saya sampaikan kemarin, untuk dugaan sementara motif yang bersangkutan masih seputar dengan perampokan dan kekerasan, di mana sampai dengan menghinakan nyawa orang lain. Sehingga niat awal dari yang bersangkutan itu untuk merampas handphone dan juga sepeda motor yang berujung pada pembunuhan dengan cara mencekik dan sekaligus dilakukannya pencabulan, begitu Mbak. Baik, informasinya korban dan pelaku adalah tetangga, apakah kemudian saling mengenal satu sama lain, Pak Ari? Berdasarkan keterangan saksi dan juga keterangan pelaku, pelaku dan korban ini adalah dalam satu lingkungan atau bertetangga, yaitu Desa Sikarakara. Sehingga antara pelaku dan korban saling mengenal. Itu juga yang menyebabkan kenapa korban mau saja pada saat diajak oleh tersangka, begitu. Baik, sampai saat ini rekonstruksi seperti apa, Pak Ari? Sampai saat ini kami masih proses penyelidikan, meminta beberapa keterangan saksi, karena ada 2 saksi lagi yang sedang kami dalami, di mana pada saat kejadian ada saksi yaitu yang mengantarkan pelaku pada saat pelaku menyembunyikan sepeda motor di daerah perkuburan, kemudian dia menghubungi temannya untuk mengantarkan pelaku mengambil sepeda motor yang dikatakannya rusak, yang dititipkan pada saat pelaku berboncengan dengan korban. Kemudian setelah mengambil sepeda motor, pelaku pulang ke rumahnya dan pelaku pulang ke rumah orang tua, diantarkan ke rumah sepupunya. Jadi untuk mendalami keterangan saksi tersebut, kami masih mengembangkan apakah pelaku ini murni hanya motif perampokan tanpa ada dasar lain. Sementara itu, Mbak. Oke, artinya tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lain, akan ada pelaku lain yang juga terjerat dengan kasus ini. Begitu, Pak Ari? Untuk sementara dari saksi memang masih pelaku bekerja seorang diri. Cuma untuk memastikan kejadian dan juga pelaku mengarah bekerja ataupun berlari kemana, itu yang kami masih dalami dari keterangan saksi dan olah TKP, Mbak. Baik, sampai saat ini dari Polres Mandailing Natal, apakah ada catatan atau rekam jejak kriminal dari pelaku sebelumnya? Untuk sementara melihat rekam jejak dari pelaku yang bertempat tinggal di Desa Sikarakara, tidak ada sekalipun melakukan tindak kejahatan. Jadi bersih untuk catatan kriminalnya. Baik, tadi sebelumnya dilaporkan dalam paket sebelumnya, keluarga meminta vonis berat, hukuman mati. Bagaimana kemudian tanggapan dari Pak Ari, Kapolres Mandailing Natal? Pertama sekali saya ucapkan turut berduka cita atas kehilangan putri kita. Kami akan bekerja secara maksimal untuk menentukan pasal apa yang paling tepat sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh tersangka. Tindakan tersangka sampai saat ini memang dengan pasal yang kami kenakan dengan ancaman hukuman 15 sampai 20 tahun. Tapi dengan perkembangan penyelidikan nanti akan kita lihat dengan saran masukan juga dari jaksa penuntut umum. Baik, baik. Ini menjadi perbincangan warga, kita akan awasi terus bagaimana perkembangan dari kasus ini. Untuk sementara terima kasih banyak AKBP Ari Sofandi Paloh, Kapolres Mandailing Natal sudah berbagi informasi kepada kami di Lacak Kriminal CNN Indonesia. Selamat sore. Terima kasih, Mbak. Selamat sore.